Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hasan, dokter yang bisa kepada hari ini. Saya juga nanti akan menanyakan ini tentang ibu supaya untuk mengetahui nanti diagnosis dari ibu ini apa, juga mungkin bisa menentukan dari tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sebenarnya dari ibu siapa? Ibu Siti. Ibu Siti. Usianya berapa tahun, Bu? 26 tahun. 26 tahun. Saya izin tulis ibu ya. Iya. Pekerjaannya apa? Guru. Kemudian pendidikan terakhirnya apa? S2 S2. Kemudian tempat tinggalnya di mana? di Sumatera. Jadi urusannya ada keluhan apa itu? Ada keluhan ini dong, tenggorokan saya sakit. Sakit. Itu sudah sejak kapan? Udah sekitar 4 harian. Iya. Semakin sini semakin baik atau buruk? Semakin memburuk. Semakin memburuk. Oke. Kemudian apakah ada gejala lain? Ada dok, saya juga demam, terus saya juga batuk-batuk gitu. Demam dan batuk. Oke. Kalau dari keluarga ibu apakah ada yang mengalami gejala yang serupa? Iya dok, ayah saya kena COVID. Oh, COVID. Oh, ya baik. Ya kalau begitu ya. Jadi bisa simpulnya ya, mungkin ibu ini terkena juga. Maka dari itu saya akan mewanitakan, saya akan swab ya, nanti reaksinya untuk mengetahui apakah ada virus di spesimen ibu atau tidak. Nanti mungkin agak sedikit kurang nyaman karena saya akan masukkan swab ke area hidung pada ibu seperti itu. Tapi saya akan berusaha untuk meminimalisir tidak nyaman tersebut. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Oke. Sebelumnya apakah ibu ada alergi? Tidak ada. Ya, kalau misalnya ada polip hidung Tidak ada. atau trauma di hidung kadang Enggak. nggak ada. Oke, baik, kalau nggak ada kita bisa langsung untuk melakukan tindakan ini. Baik, silakan. Baik, di sini yang pertama sebelum melakukan prosedur di sini kita akan persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini yang pertama kita pastikan kita menggunakan pelindung ya, ada Google Max, hand glove, juga glove, juga boots. Kemudian ada pistol juga. Kemudian di sini untuk alat-alatnya ada spidol thumb, di sini spidol thumb. Kemudian ada container juga, ada parafilm, ada parafilm ini. Kemudian ada VDN-nya. Di sini ada cotton swab dan juga flock swab. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian ada juga nanti documentation form dan juga marker dan labelnya yang sudah terpasang pada VDM-nya. Nah, yang pertama kita akan suruh pasien untuk duduk terlebih dahulu. Di sini Bapak, silakan duduk. Kemudian kita pastikan menggunakan protective equipment-nya. Kemudian pastikan juga tadi bahwa untuk di VDM-nya di sini sudah diberikan label. Untuk namanya kita tuliskan dan data dan juga nomornya. Selanjutnya kita pastikan juga untuk dokumentasinya benar dengan pasien. Permisi, benarkah dengan Ibu Siti? Oh ya, benar. Baik. Selanjutnya kita siapkan juga ya untuk VDM-nya di sini periodut yang sudah mengandung 1,5 ml VDM. Ya nanti ya untuk bagian nasofaring ya. Kemudian kita akan menggunakan slide yang flock swab ya untuk area nasofaringnya. Untuk yang orofaring kita akan menggunakan cotton swab. Kita siapkan. Kemudian sebelum kita menggunakan ini kita pastikan juga bahwa tidak ada obstruksi pada hidung pasien di sini. Menggunakan spekulum nanti kita lihat dari hidungnya pastikan tidak ada obstruksi pada hidung pasien. Selanjutnya bisa kita mulai untuk tindakannya. Di sini Ibu silakan menghadap ke atas kira-kira 75 derajat. Kemudian kita akan mengambil swab. Tergabung di sini ke dalam rongga hidung nanti sampai ke area nasal cavity-nya seperti ini. Masukkan Ibu silakan ya menghadap ke atas, tarik nafas. Ya, saya masukkan ya, bismillah. Kemudian kita masukkan sampai menyentuh
bagian belakang atau bagian nasopharynx-nya. Dan bisa juga ditandai dengan adanya tahanan pada swabnya ini. Kemudian setelah itu setelah masuk kita akan putarkan sedikit ya sekitar 1 detik. Kemudian setelah itu supaya kita akan keluarkan dari swabnya. Secara perlahan pastikan tidak mengenai banyak dinding dari dinding dari nasal cavity-nya. Baik, kemudian setelah itu kita akan masukkan pada tube-nya yang sudah ada VDM-nya seperti ini. Kita masukkan. Setelah itu kita bisa lepaskan ya, atau potong area pada swabnya seperti ini supaya nanti bisa masuk untuk ke area create-nya. Sebenarnya kita lepaskan, kemudian kita masukkan dan kita cek lagi ya untuk labelnya dan juga dokumen dari pasiennya. Setelah itu sudah masuk dan juga sudah kita periksa dengan dokumennya, kita bisa menggunakan parafilm ini seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan ke plastik clip. Oke, saya anggap sudah masuk ke plastik clip sini. Setelah itu kita akan masukkan ke dengan pendingin dengan suhu 4 sampai 8 derajat Celcius seperti ini. Dan untuk tadi saat pemasangan masukkan ke plastik clipnya, kalau ada misal 2 spesimen, maka kita akan gunakan plastik clip yang berbeda supaya menghindari dari kontaminasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukannya orofaring. Di sini saya akan menggunakan cotton swab. Baik, yang pertama ya sama seperti tadi, kita siapkan kreatifnya yang sudah berisi 1,5 ml dari ATM. Kemudian kita akan menggunakan cotton swab. Kita buka terlebih dahulu. Untuk cotton swab ini saya akan menggunakan di daerah orofaring, maka saya nanti akan melihat terlebih dahulu mendepresikan dari lidah pasien menggunakan spatula. Seperti ini saya depresikan. Kemudian baru bisa menggunakan spatulanya. Di sini sampai kita masukkan ke daerah orofaring sampai ke area tonsilnya, di area dari lateralnya. Kemudian kita gosok-gosokkan sampai mendapatkan sampelnya, spesimennya. Setelah itu kita bisa keluarkan. Untuk saat mengeluarkannya perlu diingat bahwa kita tidak boleh mengenai bagian gigi maupun lidah dari pasien. Setelah itu setelah kita mendapatkan sampelnya, kita bisa masukkan ke kreatifnya. Sudah ada VDM-nya, kita masukkan. Setelah itu kita juga potong dari swabnya supaya pas dengan kreatifnya. Setelah itu kita tutup. Sebelum itu kita juga pastikan bahwa label dan dokumentasi dari VTM ini itu sudah tepat dengan pasien. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam sebelum itu kita masukkan parafilm, tambahkan dengan parafilm, kemudian kita masukkan ke plastik clip, dan setelah itu kita masukkan ke tabung ya dengan suhu 4 sampai 8 derajat Celcius seperti ini. Dan tadi sama untuk mesinnya. Untuk plastik clip itu kita jika ada 2 spesimen kita akan pisahkan supaya tidak terkena kontaminasi. Baik, sekian Mas Lembon. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hasan, dokter yang bisa klinik ini. Saya juga nanti akan menanyakan kepada Ibu beberapa pertanyaan tujuan untuk mengetahui bagaimana nanti diagnosis atau tindakan apa yang bisa dilakukan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu bersedia. Dan Ibu siapa? Dengan Ibu Siti. Ibu Siti, usianya berapa tahun Ibu? 17 tahun. 17 tahun. Oke, saya izin kepada Ibu ya.
Untuk pekerjaannya apa? Belum. Belum kerja. Untuk pendidikan terakhir? SMA SMA. Oke. Kemudian alamatnya di mana Ibu? di Jalan Sumatera. Saya Sumatera. Oke. Baik Ibu, jadi Ibu kesini ada kenapa Ibu? Ini saya sakit tenggorokan sama demam juga. Sakit tenggorokan dan juga demam. Itu sejak kapan Ibu? 3 hari lalu. 3 hari yang lalu. Semakin sini gimana? Apakah membaik atau buruk? Sama aja sih dok, cuma muncul putih-putih gitu Muncul di di mana? bagian belakang mulut. Di area belakang mulut ada putih-putih ya Ibu? Kalau dari keluarga apakah ada yang mengalami hal tersebut? Nggak ada sih dok. Ada. Baik Bu, kemungkinannya karena ada putih gitu ya, dan bisa yang disebutkan ini Ibu mengalami difteri Ibu. Oke, nanti ya akan saya cek ya pada apakah benar Ibu mengalami difteri. Saya akan cek menggunakan swab pada area multibus itu. Mungkin nanti akan sedikit kurang nyaman dan saya tadi harus memasukkan swab ke area multibus ya, seperti itu. Tapi akan saya usahakan untuk meminimalisir ketidaknyaman tersebut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Kalau Ibu bersedia, sebelumnya apakah Ibu ada riwayat alergi? Tidak ada. Ya, baik. Kalau begitu kita bisa mulai untuk pelaksanaan ini. Pengambilan dari difteri ini fisiknya sama seperti tadi menggunakan pelindung ada, tapi di sini ada kita akan menggunakan ATM amis ATM amis transport medium. Kemudian ada komposer juga di dalam amis ini ATM-nya. Ini ada spatula, kita akan menggunakan spatula, marker labelnya nanti dan juga ada ya form laboratorium. Yang pertama kita siapkan dulu ATM-nya, di sini kita buka. Nah, ini buka, hasilnya labelnya sudah ada. Kemudian ya, setelah itu kita juga bersihkan ini, bersihkan dari konsepnya ya, karena kita akan menggunakan konsep. Kemudian kita akan meminta bersih Bapak, Bapak silakan Bapak duduk ya lebih dahulu, saya akan mungkin. Oke. Kemudian nanti Bapak bisa memberikan kepala Bapak atau mengarahkan kepala Bapak ke atas seperti itu. Dan saya akan berdiri di sisi samping kanan dari pasien seperti itu. Kemudian di sini nanti pasien akan saya minta untuk membuka mulut. Di sini saya langsung memasukkan untuk swabnya. Bapak silakan buka A, bilang A. Oke, saya akan depresikan lidahnya menggunakan spatula. Kemudian saya akan masukkan swabnya, konten swabnya di sini sampai mulai tonsil, di kuda tonsil digoreskan. Kemudian jika ada selaput berwarna putih keabu-abuan, saya akan goreskan supaya mendapatkan spesimennya dan bisa mungkin sampai berdarah seperti itu. Saya itu jika sudah, maka kita akan keluarkan secara perlahan ya, dan juga beringat lagi prinsipnya bahwa saat pengeluaran tidak boleh mengenai hidung, tidak boleh mengenai gigi ataupun lidah seperti itu. Kemudian jika sudah kita ambil, kita akan buka dari penutup amisnya di sini. Kita akan masukkan hasil dari spesimennya yang kita akan potong ini. Selanjutnya kita akan tutup. Oh ya, sebelumnya ya pastikan juga labelnya dengan dokumentasi formnya itu sama seperti itu. Setelah dimasukkan, kita akan tempel dengan parafilm ya, di sini tempel dengan parafilm. Kemudian akan dimasukkan ke dalam plastik juga. Di sini kita masuk tempel dengan parafilm. Kemudian kita akan masukkan ke plastik klip dan juga nanti kita akan masukkan ke ke dalam suhu 4 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian jika sudah, kita akan kirimkan sampel ini ke laboratorium disertai dengan formulir pendaftarannya seperti itu.